sebagai observer, kemudian Saya Permaningsih sebagai kunci. Dan saya Dianggota Habib memiliki satu kemayan sebagai coach. selamat menyaksikan. Mulai. Assalamualaikum Pak ya, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, waalaikumsalam. Kabarnya baik sekali. Ya, baik. Hari ini kita akan melakukan praktek kucing. Nah, di situ Pak Nia harus sudah memahami tentang apa saja yang dilakukan pada praktek kucing. Nah, tentunya kita perlu tahu bagaimana penilaian yang akan dilakukan pada kucing tersebut. Kemudian Pak Nia juga harus memahami tentang alur tirta sebagai proses dari kucing tersebut. Nah, kemudian yang akan sebelum kita lakukan kucing maka harus ada pra-observasi, Pak ya. Nah, pra-observasi ini yaitu di mana tahapan ini adalah tahap awal di mana saya akan mendiskusikan dan menanyakan kepada jenengan bagaimana kompetensi dan indikator apa yang akan dikembangkan Bapak pada saat kucing nanti. Ya. Nah, yang kedua, pada pelaksanaan pra-observasi ini saya juga akan mengamati kegiatan Bapak tentang bagaimana Bapak melakukan kucing, bagaimana Anda berkomunikasi dengan kucing, kemudian apa saja yang akan saya nilai dalam rubrik penilaian itu. Kemudian apakah Pak Niam hari ini sudah siap untuk melakukan proses kucingnya? Alhamdulillah sudah siap. Nah, seperti yang saya paparkan tadi, pertama-tama kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian pada saat kucing. Nah, hal ini dilakukan untuk melihat apakah percakapan kucing yang jenengan lakukan sudah sesuai dengan alur kita atau belum. Nah, nanti saya akan memberikan pertanyaan, kemudian Anda menjawab, dan Bapak selaku coach memberikan pertanyaan berbobot kepada kucing. Oke. Dan perlu diingat ya Pak ya, pada percakapan kucing disesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching yang ada, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi yang ada. Nah, dari pra ini pertanyaan yang saya ajukan kepada Bapak, bolehkah saya sudah bisa memulai pertanyaannya ya Pak ya? Boleh. Nah, kira-kira kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada praktek coaching ini? Ini Bu, untuk mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Berarti ada dua kompetensi yang akan jenengan kembangkannya. Kira-kira dari dua itu mana yang kompetensi yang lebih spesifik yang akan Anda kembangkan? Untuk mendengarkan aktif. Oh, seperti itu. Iya. Berarti indikatornya yang Anda inginkan adalah mendengarkan aktif. Nah, indikatornya kira-kira tujuannya untuk apa? Biar kucing seperti apa? Kalau Anda mengambil kompetensi spesifiknya adalah mendengarkan secara aktif. Oke Pak, berarti setelah pra-observasi maka jenengan bisa melakukan proses coaching selanjutnya. Oke, baik Bu. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Pur. Dengar-dengar Bu Pur ingin menceritakan sesuatu ya kepada saya. Waalaikumsalam Pak Niam. Iya Pak, saya ingin menceritakan permasalahan yang ada di sekolah saya Pak. Oh iya. Kita memiliki waktu kurang lebih 15 sampai 20 menit ya Bu Pur. Monggo Bu Pur jika ingin menceritakannya apa yang ingin Bu Pur sampaikan ke saya. Iya Pak, saya ingin menceritakan tentang rekan-rekan guru di sekolah saya Pak. Setelah saya amati, ternyata rekan-rekan guru saya itu masih menggunakan pembelajaran dengan metode yang lama Pak, yaitu dengan metode ceramah. Padahal di sekolah kami itu sudah ada buku dan juga ada LCD Pak yang bisa kita manfaatkan. Jadi Bu Pur menginginkan pembelajaran yang lebih bervariasi. Ingatan ya Bu Pur. Kira-kira setelah pembicaraan kita ini, apa harapannya Bu Pur untuk ke depan? Harapan saya Pak, saya itu ingin membantu rekan-rekan saya supaya ada perubahan Pak, terutama dalam menerapkan metode pembelajaran. Baik Bu Pur, ada perubahan dalam penyampaian materi
Kira-kira cara perubahan materinya seperti apa? Tentang perubahan metode-metode pembelajaran, Pak. Mungkin dengan menggunakan media pembelajaran yang bervariatif, atau bisa juga menggunakan metode-metode yang sekarang misalnya kita gunakan PowerPoint, Pak. Oh gitu. Jadi intinya Bu itu ingin penyampaian materinya lebih bervariasi ya, bervariatif. Nah, sekarang kira-kira bagaimana rencananya Bu untuk menyelesaikan dalam permasalahan ini? Rencana saya, Pak, saya menginginkan adanya mentoring atau pendampingan kepada rekan-rekan guru, terutama rekan-rekan guru senior. Pada guru-guru senior. Kalau itu misalnya adalah kondisi idealnya ada level 1 sampai 100, kira-kira kondisi di sekolah Bu itu berada di level berapa? Kalau saat ini mengingat ada beberapa guru senior, mungkin baru ke level 5, Pak. Baru level 5. Baik. Lalu apa yang akan Bu lakukan untuk langkah selanjutnya? Untuk langkah selanjutnya, saya akan berbicara dulu dengan kepala sekolah. Apakah saya akan menggunakan penerapan mentoring atau mungkin dengan cara yang lain semacam workshop, Pak, atau pelatihan. Oh gitu ya. Jadi Bu ingin melakukan pendampingan atau istilahnya mentoring ya Bu. Adakah strategi lain Bu selain mentoring yang akan Bu lakukan? Mungkin dengan adanya workshop atau pelatihan-pelatihan dengan rekan-rekan guru, Pak. Oh, seperti workshop atau pelatihan seperti itu ya Bu. Jadi pilihannya ada dua ya Bu, yaitu antara workshop atau mentoring seperti itu. Di antara kedua itu Bu, kira-kira yang mana yang nyaman bagi guru-guru rekan-rekannya panjenengan di sekolah Bu? Kalau menurut saya lebih cenderung ke mentoring, Pak. Karena untuk workshop itu selain waktu juga, biaya juga, kita juga mesti membutuhkan narasumber yang betul-betul sesuai dengan materi yang akan kita ajarkan. Oh gitu ya. Ya memang kalau workshop itu kita butuh waktu yang lebih panjang, kita butuh banyak space, ya habis itu pemateri dan lain sebagainya. Tapi kalau mentoring itu kan justru untuk individu, bisa jadi dari kepala sekolah atau dengan rekan seperti itu ya. Untuk mentoring ini kira-kira Bu akan melaksanakannya mulai kapan? Insya Allah secepatnya, Pak. Baik, secepatnya kalau seperti itu melakukan mentoring, kira-kira Bu akan meminta bantuan ke siapa atau mungkin bantuannya seperti apa Bu? Rencana saya akan meminta bantuan ke rekan saya, Pak. Di situ saya sudah punya pandangan, ada Pak Cucu dan Pak Gil. Beliau itu untuk IT-nya sangat mumpuni, Pak. Jadi untuk mentoring ini nanti saya akan berkolaborasi dengan Pak Cucu dan Pak Agil yang ahli di bidang IT. Oh, seperti itu. Jadi Bu akan berkolaborasi dengan Pak Cucu dan Bu ya, dengan Pak Cucu dan Pak Agil sebagai pendampingan ini dan sebagainya. Nah, sebelum kita tutup ini Bu, perbincangan apa yang Bu dapatkan dari proses coaching? Terima kasih, Pak. Dari proses coaching ini saya sudah menemukan solusi tentang permasalahan yang ada di pikiran saya. Dengan bercakap dengan panjenengan, saya menemukan beberapa alternatif yang kira-kira nantinya akan saya terapkan untuk ke rekan-rekan saya. Baik Bu, mohon untuk segera dilaksanakan ya supaya bisa ya, terima kasih Bu. Terima kasih, Pak, atas waktunya. Assalamualaikum Pak
Ya, waalaikumsalam. Nah, Pak Niam tadi sudah melakukan coaching dengan Bupor ya Pak Niam Ya, ya. betul. Nah, sebelum penutupan saya akan memberikan beberapa pertanyaan pada Pak Niam. Baik, dia bunyi Yang nama. pertama, apa saja yang sudah Anda lakukan pada saat coaching, Pak? Indikator apa atau ketercapaian indikator seperti apa yang sudah? Terima kasih Bu Nina. Jadi ketercapaian dalam indikator ini yang sudah saya lakukan yaitu tentang berikan pertanyaan yang berbobot kepada uji. Nah, ini menurut saya sebagai observer tadi, proses coaching Anda, Pak Niam dengan Bupor tadi sudah sesuai dengan alur tirta. Ada tujuan yang disampaikan, kemudian ada aksi, Ya. ada tanggung jawab yang nantinya bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri. Nggih. Ya. Nah, itu saya sangat antusias Pak Wadin dengan luar biasa bersama Bupor ya Pak ya. Nah, kira-kira dari praktek coaching tadi dengan Bupor kan Anda sudah melakukan pertanyaan berikut juga di situ kompetensi yang Anda kembangkan. Nah, kira-kira setelah ini kompetensi apa lagi yang akan Anda capai, Pak? Rencana saya berikutnya saya ingin mendengarkan dengan aktif, Bu. Oh, seperti itu ya. Ya. Nah, ya alhamdulillah terima kasih Pak Niam. Itu saja yang dapat saya sampaikan pertanyaan untuk pasca audit kali ini. Mudah-mudahan kemudian hari Anda bisa coaching kembali dengan teman yang lain ya Pak ya. Terima kasih Baik, Bu. Pak Niam. Iya.